Kasus positif varian Omikron bertambah menjadi 46 orang. Pemerintah bersiap menerapkan kebijakan mikro lockdown untuk menangkal penyebaran varian Omikron jika terjadi transmisi lokal. Pemerintah juga bersiap memperketat proses karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang tiba ke tanah air. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan proses tracing dan testing untuk mendeteksi kasus Omikron di tanah air. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Subbidang Tracing Satgas Penanganan Kesehatan, Mas Dalina Pane. Apakah sudah bergabung Ibu Mas Dalina? Oke, tampaknya belum. Dan ada epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Selamat sore Pak Diki. Malam Mbak Rifani dan Bu Mas Dalina. Oke, sambil menunggu nanti Bu Mas Dalina, saya mau ke Pak Diki terlebih dahulu. Pak Diki, apakah menurut Anda kasus yang ada di Indonesia ini jumlahnya lebih dari 46 mengingat penyebaran Omikron ini berkali lipat dibandingkan dengan varian Delta. Artinya 46 kasus yang sudah terdeteksi, apakah di luar sana banyak yang belum terdeteksi oleh Satgas dan juga oleh Kemenkes? Lebih banyak lagi? Ya tentu kemungkinan itu jelas ada, besar sekali ya kemungkinan itu. Karena apa? Karena sekali lagi kita bukan negara yang mengisolasi diri, kita bukan negara yang sebelumnya menerapkan karantina yang kuat ya, ketat ya, dan ditambah lagi bahwa Omikron ini memang sangat efektif ya dalam menginfeksi. Namun yang juga membuat kita dalam kondisi lebih diuntungkan adalah saat ini jumlah orang yang divaksinasi jauh lebih besar dari waktu Delta melanda kita, dan juga orang yang sudah terinfeksi jauh lebih juga bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada yang sudah divaksinasi. Nah itu yang akhirnya menjadi barrier atau protektor saat ini. Namun artinya sekali lagi apa yang terjadi di banyak negara bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di kita. Nah itulah sebabnya kenapa Omikron ini menjadi varian of concern. Berarti ada karakternya yang bisa menjadi faktor untuk perburukan situasi pandemi di setiap negara. Oke. Apakah Bu Mas Dalina sudah bergabung? Ya, saya sudah bergabung. Oke, Bu Mas Dalina, kalau menurut Pak Diki, selamat sore Bu Mas Dalina. Kalau menurut Pak Diki Budiman bahwa kemungkinan jumlah kasusnya itu sudah melebihi 46 karena sekali lagi kita tidak menutup diri dari dunia luar begitu ya. Tapi saya mau tanya kepada Satgas COVID-19, apakah kemudian bagaimana kemudian mempercepat proses tracing mengingat ketersediaan soal tes SGTF ini, reagen SGTF ini kan kita tidak punya ya, dan ini sedang diperebutkan oleh banyak negara. Jadi soal tes SGTF dan juga mempercepat proses tracing, apakah ini diakui oleh Satgas COVID-19 ini memang menyulitkan, Bu Mas Dalina? Iya, sejauh ini kita tidak boleh menduga-duga. Kita harus bicara data yang faktual. Apakah kemungkinan ada transmisi komunitas? Belum ditemukan bukti terjadinya transmisi komunitas. Transmisi komunitas atau transmisi lokal itu tidaklah semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi sejauh ini 46 kasus mostly itu merupakan import cases. Apa yang maksud dengan transmisi komunitas? Transmisi komunitas itu harus sudah dibuktikan terjadi penularan pada lini ketiga. Sejauh ini dari hasil penyelidikan epidemiologi belum ditemukan adanya penularan sampai lini ketiga. Terkait dengan pemeriksaan sequencing, Badan Litbangkes sudah menyiapkan semuanya, dan saat ini sudah juga disiapkan 15 alat yang akan dibagikan ke seluruh Indonesia agar mempermudah dan mempercepat sequencing. Sequencing itu memang merupakan pemasti bahwa dia memang Omikron, tetapi sebelum itu terjadi sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah tracing. Saat ini kami berada di Palu. Di Palu kemarin dari Morowali ada 2 kapal yang berasal dari Vietnam dan satu dari Korea, dan cukup banyak positif di sana, tapi semua sudah dikarantin di kapal dan kemudian sudah dikirim sequencingnya. Sejauh ini masih Delta, jadi kita masih aman terhadap Omikron baik dari darat, laut maupun udara. Tapi memang kita harus tetap perhatikan dan tetap harus waspada. Jadi meyakinkan pemerintah
tentang karantina ini juga tidak mudah. Sejak 6 bulan lalu kita sudah katakan tentang menjaga pintu masuk, dan alhamdulillah saat ini pemerintah sudah sangat concern untuk menjaga pintu masuk. Oke, selain menjaga pintu masuk dan memperketat karantina, Bu Mas Dalina, kabarnya pemerintah juga bakal menerapkan micro lockdown kalau memang terjadi transmisi lokal. Tapi kan tadi Anda mengatakan belum ditemukan adanya transmisi komunitas ataupun transmisi lokal sejauh ini. Tapi kita pengen tanya, bagaimana kemudian mekanisme teknisnya jika kemudian terjadi transmisi lokal dan diperlukan micro lockdown? Teknisnya akan seperti apa? Apa sih sebetulnya micro lockdown itu? Apakah mirip dengan PPKM Mikro, Bu Mas Dalina? Ya, sejak awal banyak sekali istilah-istilah yang kemudian menjadi tidak standar. Lockdown itu menjadi idola sekali sejak awal, padahal itu bukan standar utama di dalam pengendalian. Bahkan saat ini istilah lockdown sudah mulai ditinggalkan oleh banyak negara. Jadi sebenarnya inti utamanya adalah karantin, mengisolasi dan mengkarantina, mengisolasi kasus konfirmasi dan melakukan karantina terhadap kontak eratnya. Intinya mereka tidak boleh keluar atau masuk. Bahkan lockdown pada Wisma Atlet itu secara standar memang cukup berlebihan, tetapi kalau yang kami lihat itu sebenarnya proses karantina. Artinya petugas masih bisa keluar masuk, tetapi memang mereka yang sedang menjalani isolasi dan karantina itu tidak boleh keluar masuk. Jadi inti utamanya memang memisahkan sementara waktu mereka-mereka yang positif atau yang diisolasi dan yang kontak eratnya dari masyarakat umum yang sehat. Itu inti utamanya. Inti utamanya dari micro lockdown adalah karantin sebetulnya, karantina. Nah, Pak Diki, apakah kemudian micro lockdown ataupun yang tadi disebutkan oleh Bu Mas Dalina soal karantina ini memang bisa benar-benar efektif menekan angka penyebaran Omikron di tanah air, atau memang cukup sulit ya untuk melakukan karantina itu? Ya, apapun varian, ya kan dalam prinsipnya adalah kita kan memutus transmisi itu ada di isolasi karantina. Ketika dilakukan testing, ketika dilakukan tracing, intinya kan lanjutannya itu tidak berhenti di situ kan. Tidak hanya menemukannya saja, tapi juga menempatkan mereka secepat mungkin tanpa jeda yang cukup signifikan untuk segera dilakukan isolasi karantina. Karena isolasi karantina itulah yang akan memutus transmisi gitu, dengan tentu dalam hal ini karantina dan isolasi yang efektif ya. Nah, tentunya di sini tinggal ada standar yang sangat dijaga bahwa orang-orang yang probable ataupun yang terduga yang kasus kontak tadi dan lain sebagainya ini menjalani masa isolasi karantina ini dengan efektif di tempat yang juga tentu sesuai standar ventilasi, sirkulasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang apapun ya, jadi tidaklah diartikan bahwa sepertinya Omikron harus sangat spesifik isolasi karantina, tidak, sama saja sebetulnya dengan Delta ataupun Alpha. Hanya yang menjadi permasalahan kita adalah berkejaran dengan menemukan kasus-kasus ini dengan cepat gitu. Itulah yang menjadi tantangannya, apalagi kita ini kan wilayahnya luas ya, dengan juga aktivitas penerbangan yang juga aktif di banyak tempat. Nah, ini yang tentu harus direspon cepat. Oke, berkejaran dengan waktu untuk menemukan kasus-kasus yang positif. Nah, itu bagaimana Bu Mas Dalina? Ya, sebenarnya pintu masuk kita tidaklah terlalu banyak. Ada 3 pintu masuk internasional, tapi 1 belum aktif, yaitu Denpasar. Yang 2 memang aktif, Sulawesi Utara, di Manado, dan di Soekarno-Hatta. Dan harus selalu ada solusi terhadap berbagai permasalahan dalam proses karantina. Saat ini sedang disiapkan Juanda, Surabaya, untuk membackup Jakarta, karena memang proses karantina 14 hari itu membutuhkan tempat yang cukup appropriate. Mudah-mudahan kalau nanti Bali juga siap, bisa juga ikut mendukung untuk proses karantina. Dan proses karantina ketat ini memang tidak harus berlangsung lama. Kalau kita lihat sirkulasi secara global, prediksi kami sekitar 8 sampai 14 minggu, itu mudah-mudahan kalau semua negara juga melakukan hal yang sama dan terstandar, maka sirkulasi Omikron bisa dikurangi di tingkat global. Kalau dia sudah aman, virusnya sendiri sudah mulai melemah, maka proses karantina bisa lebih dilonggarkan.
Tetapi untuk saat ini karena ada 2 varian of concern yang sedang bersirkulasi di tingkat global, IE4.2 juga masih bersirkulasi, Omikron juga masih bersirkulasi, maka yang terbaik dan yang termudah serta Karantina. efisien untuk dilakukan adalah karantina di pintu masuk. Oke, Bu Mas Dalina, mayoritas kasus Omikron adalah imported cases begitu ya, sementara pemerintah memperketat proses karantina bagi masyarakat yang pulang dari luar negeri. Persoalannya bagaimana memastikan karantina ini bisa berjalan sesuai prosedur karena pada kenyataannya banyak yang mendapat diskresi dari Satgas dan lolos dari karantina, Bu Mas Dalina. Ya, sebenarnya kalau tidak dalam kondisi varian of concern bersirkulasi seperti sekarang, karantina itu sendiri bisa dilakukan mandiri ya, tidak harus diurus oleh pemerintah. Tetapi pemerintah dalam hal ini mencoba untuk sangat berhati-hati supaya tidak terjadi lagi kondisi seperti di Juni dan Juli gitu ya. Karena itu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan itu. Selalu ada kemungkinan diskresi ya. Diskresi itu sendiri diatur di dalam surat edaran Satgas. Tetapi di Satgas sendiri sudah ada Satgas tracing. Kami sendiri di sub bidang penanganan kesehatan, di sub bidang tracing, di bidang penanganan kesehatan, yang pekerjaannya memang melakukan tracing. Nah, kita yang akan terus memantau mereka-mereka yang melakukan karantina mandiri di rumah yang mendapatkan diskresi. Oke. Satgas akan berusaha sekuat tenaga untuk kemudian memastikan dan juga mengawasi bahwa orang-orang yang baru pulang dari luar negeri ini melakukan karantina. Tapi kenyataannya mungkin sulit begitu ya. Tapi saya mau tanya ke Pak Diki. Pak Diki, apakah kemudian diskresi ini akan mempersulit ya tugas dari Satgas, kemudian juga mempersulit menekan penyebaran karena banyak yang mendapatkan diskresi setelah mereka pulang dari luar negeri? Ya, memang sulit ya untuk menghindari adanya kebijakan diskresi. Bahkan di setiap negara pun ada itu, diskresi itu ada. Dan itu tentu punya semacam penguat ya. Sehingga diskresi yang diberikan itu tidaklah menimbulkan dampak pada atau ancaman perburukan ya. Dalam artian potensi adanya sebaran atau dari kasus. Nah, ini yang harus dijaga gitu. Artinya ketika itu diberikan, ya seperti salah satu contoh yang baik itu salah satunya teman saya Pak Melki ya, anggota DPR. Dia baru pulang dari luar negeri diberikan diskresi, tapi betul tempatnya ya, artinya ada juga yang petugas yang memantau. Nah, hal-hal seperti ini dengan durasi yang juga sesuai ini yang harus dipastikan. Nah, ini yang tentu menjadi kewajiban lah, dan juga tentu bagi yang diberikan diskresi ya harus harus sadar diri bahwa dia juga memiliki tanggung jawab untuk menetapi aturan itu. Namun hal yang juga sangat penting disadari oleh kita semua bahwa sekali lagi virus ini kan memang jelas tidak memilih siapapun, tidak memilih apapun posisinya. Nah, oleh karena itu yang sebetulnya kunci yang sudah kita miliki jauh lebih beruntung sekali lagi dibanding waktu Delta adalah kita sudah memiliki vaksin yang mayoritas sudah 2 dosis. Orang yang berpergian ini sudah 2 dosis. Nah, itulah sebabnya kenapa di tengah menyebarnya varian of concern, bahkan di sini di Australia sampai disampaikan bahwa kayaknya semua orang Australia akan kena Omikron deh. Tapi tidak menjadi masalah ketika mereka sudah divaksinkan. Di sini sudah hampir 90% 2 dosis. Nah, ini yang tentu harus kita kejar ya, karena bicara dampak dari COVID ini kan bukan hanya masalah vaskes yang atau mereka akan dirawat atau fatalitas kematian, tapi juga ada potensi long COVID yang artinya sudah cukup terbukti kok secara sains bahwa vaksin itu efektif ya dalam mengurangi keparahan maupun fatalitas. Ini yang harus kita tambah selain bicara masalah faktor karantina tadi. Oke. Kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah agar lebih berhati-hati begitu ya dalam menekan penyebaran varian Omikron, meskipun sekali lagi pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengambil langkah-langkah antisipasi seperti memperketat proses karantina dan juga melakukan proses tracing dan juga testing. Tapi sekali lagi pemerintah tidak boleh lengah, masyarakat juga tidak boleh lengah, dan kalau bisa tidak perlu bepergian ke luar negeri karena sumber penyakitnya adalah di luar negeri yang akan membahayakan semua yang ada di tanah air. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ibu Mas Dalina Pane, anggota sub bidang tracing Satgas Penanganan Kesehatan, dan juga Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Sehat selalu Bu Mas Dalina dan juga Pak Diki.